Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Pratama Putra dari kelas 4D Desain Bahan Ajar akan menjelaskan terkait analisis mengenai kesesuaian antara buku bahan ajar dengan kurikulum 2013 saat ini. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan terkait dengan rekomendasi atau saran yang saya dapatkan untuk buku paket yang akan diproduksi ke depannya agar para peserta didik lebih memahami dan lebih dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada sebaiknya di awal bab disertakan dengan tabel atau disertakan dengan tabel kompetensi dasar yang akan dicapai dengan penomorannya serta indikator pencapaian, dan tidak hanya sebatas bagan atau bentuk yang tersusun dari konten materi yang akan disajikan. Nah, pada poin tabel kompetensi dasar ini saya masih melihat di buku paket tersebut itu masih terlihat sangat monoton ya, dan juga belum adanya penomoran serta indikator pencapaian yang termuat di dalam bab atau buku paket ini. Tidak hanya sebatas bagan dan konten materi yang akan disajikan. Nah, menurut saya rekomendasi atau saran dari saya adalah penerbit sebaiknya untuk depannya memasukkan tabel kompetensi dasar yang lebih kreatif dan juga tidak terlalu terlihat monoton, dan juga memberikan penomorannya serta indikator pencapaian agar ketika guru menerangkan atau menjelaskan kepada peserta didik, maka peserta didik juga akan lebih cepat dalam memahami materi yang sedang diajarkan. Nah, yang kedua itu ada poin di mana penomorannya serta indikator pencapaian itu tidak hanya sebatas bagan seperti yang tadi saya bilang dari konten materi yang akan disajikan. Nah, hal ini juga bertujuan agar ketika membaca atau peserta didik melihat buku tersebut, maka mereka akan dapat memahami maksud dari penerbit dalam menerbitkan buku paket tersebut untuk apa dan untuk kedepannya bagaimana pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien. Yang ketiga itu ada sebaiknya mencari kutipan ayat atau hadis yang lebih relevan dengan materi terkait. Nah, saya sudah melihat buku paket untuk kelas 11 tersebut, dan saya masih melihat masih kurangnya kutipan ayat atau hadis yang lebih menguatkan atau lebih relevan dan masuk akal atau lebih terkait dengan materi yang dibawakan dalam bab 2, yaitu tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur. Nah, itu juga sebaiknya penerbit lebih memperbanyak ya kutipan ayat atau hadis yang lebih relevan dari materi yang terkait yang ada di bab setiap subbab tersebut. Nah, yang keempat adalah lebih baik menyajikan isu-isu terkini yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Nah, ini maksudnya adalah studi kasus. Saya tadi sudah melihat di buku paket tersebut bahwa masih terlihat studi kasus tersebut belum terlalu update ya atau terkini, masih lampau bahasanya. Jadi sebaiknya penerbit itu memasukkan studi kasus yang terkini yang lebih siswa ketahui, seperti halnya contoh misalnya studi kasus dalam perilaku jujur adalah ketika seorang anak yang berbohong kepada kedua orang tuanya. Nah, itu kan lebih cepat untuk dipahami oleh para peserta didik ketika proses pembelajaran. Nah, yang kelima itu seharusnya dalam menyampaikan materi hidup nyaman dengan perilaku jujur
dapat memanfaatkan teknologi yang ada agar para peserta didik pun tidak merasa jenuh dan bosan, dan pembelajaran tidak menjadi terlihat monoton. Nah, hal itu juga penting dilakukan oleh guru dan juga penerbit buku paket ini agar peserta didik tidak merasakan jenuh dan bosan, serta pembelajaran itu tidak menjadi monoton atau begitu-begitu saja. Nah, yang keenam itu seharusnya pada materi pendamping seperti menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat studi kasus tentang isu-isu terkait dengan materi seperti penyimpangan yang terjadi. Sebagai contoh seperti berbohong terhadap orang tua, berbohong karena takut akan diadili, serta berbohong demi kesenangan pribadi. Nah, saran saya atau rekomendasi saya untuk buku paket ini sebaiknya penerbit untuk kedepannya memasukkan materi-materi atau studi kasus yang menjelaskan dan memberikan contoh gambaran kepada peserta didik agar peserta didik lebih dapat menerapkan tujuan pembelajaran dari setiap subbab yang ada di buku paket ini. Nah, yang ketujuh mungkin bisa ditambahkan footnote dan body note atau biasa disebut dengan referensi buku. Nah, di sini saya masih melihat ada buku paket yang untuk kurikulum 2013 kelas 11 itu saya melihat belum menemukan bentuk referensi yang biasanya ada di baris paling bawah dalam setiap halaman. Saya belum menemukan hal itu. Nah, saran saya sebaiknya penerbit menambahkan note atau referensi dan body note atau referensi dari beberapa buku lain, buku-buku penulis, agar dapat lebih memperjelas sumber dari pembuatan buku paket ini. Nah, yang ke-8 ada menambahkan keindahan dan grafis untuk menambahkan minat para pembaca, peserta didik atau siswa agar buku paket ini lebih menarik untuk dipelajari. Nah, saya melihat pada cover buku itu hanya sebatas warna dasar hijau saja dengan ditambahkan dengan gambar beberapa peserta didik yang sedang membaca buku. Itu sebaiknya ditambahkan seperti corak-corak garis-garis atau bentuk seperti corak batik ya, atau garis-garis yang membentuk diagonal atau vertikal agar buku lebih menarik untuk dilihat oleh para pembaca. Dan di sini ada kesimpulan atau hasil analisis yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama itu ada poin di mana tidak menyajikan, pada buku paket ini tidak menyajikan konten atau isi kompetensi dasar yang terkait dengan substansi materi dan hanya menyajikan konten materi pada halaman awal bab saja dalam bentuk bagan. Seperti yang saya sudah paparkan tadi, bahwa di awal bab itu hanya ada bentuk bagan, serta di dalam bagan tersebut ada tulisan mengenai poin-poin di bab yang akan dijelaskan di dalam buku paket ini. Yang kedua, ada konten dan tabel kompetensi dasar tidak disajikan, jadi otomatis penomoran kompetensi dasar pun juga tidak disajikan. Nah, hal ini juga sangat disayangkan sekali menurut saya, karena untuk buku paket yang berlabelkan kurikulum 2013 harusnya itu sudah mencakup konten dan
tabel kompetensi dasar serta penomoran kompetensi dasar agar lebih memberikan rincian dan penjelasan yang lebih mendalam agar para pembaca dan peserta didik dapat memahami tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga, menurut hasil analisis saya, ayat yang ada di setiap halaman tersebut kurang relevan terhadap substansi materi tersebut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di rekomendasi yang saya paparkan, itu ayat-ayat atau hadis yang ada di pada bab hidup nyaman dengan perilaku jujur ini kurang terkait atau kurang masuk dengan atau kurang relevan dengan materi ini, materi tentang hidup nyaman dengan perilaku jujur. Jadi seharusnya menurut saya penerbit memasukkan ayat atau hadis yang lebih relevan atau terkait dengan materi tentang penerapan perilaku jujur ini. Seperti contoh saya ambil adalah pada Quran surat At-Taubah ayat 9 yang memberikan arti bahwa Allah berfirman menyuruh kepada umat-umatnya dan umat manusia untuk senantiasa menerapkan perilaku jujur serta menghindari daripada segala bentuk kebohongan yang dapat membuat dirinya merasa dirugikan atau merugi di akhirat kelak. Nah, yang poin keempat ini ada buku ini tidak menyajikan studi kasus terkini tentang isu-isu terkait dalam materi hidup nyaman dengan perilaku jujur. Nah, pada studi kasus di bab 2 ini saya belum menemukan studi kasus yang cocok atau relevan yang terkait dengan perilaku kejujuran. Saya di sini hanya menemukan studi kasus tentang kehidupan pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Rasulullah, yaitu seorang pedagang Arab, bangsa Arab yang berdagang dan kemudian sang pembeli yaitu dari kaum Yahudi yang membeli barangnya. Namun sang pedagang tersebut lupa memberikan kembalian atas pembayaran dari barang yang telah dibeli oleh kaum Yahudi tersebut. Dan pada akhirnya sang pedagang mengejar sang kaum Yahudi tersebut untuk kemudian memberikan kembalian dari uang sisa yang harusnya menjadi hak dari kaum Yahudi itu. Saya melihat itu tidak relevan terhadap materi hidup nyaman dengan perilaku jujur. Harusnya bisa diganti dengan kebohongan seorang anak terhadap orang tuanya ketika harusnya ia diamanatkan untuk membeli suatu barang, namun kemudian ia menyalahgunakannya untuk membeli barang yang menjadi keinginannya. Seperti itu. Kemudian di sini ada pada 6.5 yaitu materi pada bab ini kurang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Karena apa? Karena tidak terdapat studi kasus yang terbaru atau pemanfaatan teknologi dalam materi hidup nyaman dengan perilaku jujur. Nah, ini juga seperti yang tadi saya bilang, belum saya temukan ya di dalam buku paket ini. Jadi sebaiknya menurut saya penerbit harusnya memberikan studi kasus yang terbaru atau kekinian untuk menunjang penjelasan setiap subbab yang ada di buku paket ini, dan juga pemanfaatan teknologi dalam materi hidup nyaman dengan perilaku jujur itu juga harus lebih ditingkatkan oleh guru yang mengajar. Seperti contoh menyuruh 2 orang siswa maju ke depan sebagai contoh untuk
mencontohkan perilaku jujur itu seperti apa dan prakteknya bagaimana, seperti itu. Kemudian yang poin ketujuh itu seperti tadi juga tidak terdapat footnote atau referensi ya. Nah ini juga untuk selanjutnya sebaiknya penerbit memberikan referensi pada setiap halaman di buku tersebut agar lebih jelas sumber yang didapatkan dari setiap kata-kata tersebut itu dari mana asalnya. Nah yang poin terakhir itu ada terlalu simple bentuk daripada buku tersebut atau bentuk dari buku itu, dan tidak begitu menarik serta di beberapa halaman tidak diberikan ilustrasi. Nah hal ini juga menurut saya jadi poin evaluasi ya untuk penerbit selanjutnya ke depannya untuk memberikan bentuk cover pada buku yang lebih menarik dan juga lebih memberikan suatu nilai estetika atau keindahan tersendiri ketika setiap pembaca melihat buku ini. Jadi seperti itu rekomendasi atau saran serta hasil kesimpulan atau hasil analisis yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.